Kenapa sih kita nggak nyelesain hal yang kita udah janjiin? Lo mungkin pernah janji ke diri lo, gue akan ngelarin tugas kuliah gue hari ini. Atau niat mau ngejar deadline kerjaan kantor nih hari ini. Tapi nyatanya, lo baru ngerjain 10 menit, udah buka YouTube aja. Gue tahu nih banyak dari lo yang kayak gini. Lo terdistraksi, lo nggak bisa fokus ngerjain. Lo tergoda mulu sama banyak hal. Sama HP, sama kasur, sama TV, dan banyak hal lagi. Lo teralihkan sama hal-hal yang lo tahu nggak penting sebenarnya buat tujuan lo. Dan coba deh lo pikirin sesering apa sih lo kayak gini? Cukup sering, sering banget, gila. Kalau gitu bayangin aja hidup lo akan seperti apa kalau lo bisa fokus ngerjain hal yang harusnya lo kelarin. Nah makanya di video ini lo akan belajar gimana caranya ngelatih fokus lo supaya lo nggak terdistraksi dan bisa ngelarin apa yang bener-bener lo butuh kelarin. Kita akan memakai sebuah konsep bernama Indestructible Model. Tonton aja sampai habis, akan seru banget boy. Coba pikirin deh, terakhir kali kalian gak fokus itu sebenarnya kalian jadinya ngapain sih? Mungkin lo ya ada yang jadinya bengong aja gitu di tempat. Mungkin lo ada yang otomatis juga buka sosmed dan scroll-scroll, atau justru ngelakuin kerjaan lain. Lo ganti kerjaan aja sih sebenarnya, sama-sama kerjaan tapi beda aja. Nah, sebenarnya ketika kita ngomongin fokus dan kenapa orang terdistraksi itu nggak sesimpel, oh iya gue distracted ke smartphone gue, atau gue lagi banyak banget pikiran sampai gak bisa fokus. Enggak sesimpel itu. Kalau gue rangkum sebenarnya lo bisa terdistraksi karena 3 hal utama. Pertama, yang biasanya paling sering juga kita salahin adalah sesuatu yang merenggut fokus lo dari hal yang lo kerjain. Contohnya misalnya lo lagi ngerjain kerjaan kantor. Tiba-tiba smartphone lo getar, terus lo cek, oh ada WA dari temen. Pas lo bales, udahnya lo malah tertarik ke app lain gitu misalnya. YouTube lah, Instagram lah, dan lain-lain. Nah, kalau dari contoh di atas, itu berarti ada sesuatu di luar yang nge-grab attention lo dari hal yang seharusnya lo kerjain. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya dari dalam diri lo sendiri. Buat ini, kita perlu mikir ada dalam nih. Coba deh lo pikirin suatu kejadian ketika lo lagi fokus. Nggak ada terdistraksi, tapi otak lo tuh nggak bisa berhenti ngomongin soal hal lain sama diri lo. Lo udah 4 jam gak makan, let's buy some cemilan. Lo belum ngantuk, Fik? Udah jam tidur siang lo. Lo pernah mikirin gak sih gimana kabar mantan lo si X itu? I wonder kabarnya gimana sekarang. Nah, ayo siapa nih yang sering kayak gini? Ya udah, mari kita kesampingkan semua pemikiran random yang bikin lo gak fokus itu, dan let's see apa yang terjadi sebenarnya kalau kata penelitian. Nah, kalau menurut Nir Eyal di bukunya Indestructible, sebenarnya ketika kita terdistraksi karena dorongan di dalam diri, penyebabnya biasanya adalah karena kita mau menghindari perasaan negatif, perasaan gak enak yang bisa disebabkan sama kegiatan yang harusnya kita lakuin. Wow, that's kinda relatable actually. Soalnya coba pikirin deh, banyak banget hal yang kita harusnya lakuin dan kita akhirnya terdistraksi itu in the short term sebenarnya memunculkan perasaan yang gak enak. Mau belajar, bosen boy. Belum lagi kalau misalnya lo ngerasa ketinggalan dari teman-teman yang lain, ngerasa cupu banget gitu lo jadinya. Mau olahraga, capek. Apalagi kalau lo misalnya emang ngerasa out of shape banget, pasti lo ngerasa kayak cupu banget pas olahraga. Ya gimana naik 3 lantai pakai tangga aja udah mau mampus capeknya. Dan ini banyak banget terjadi di hal-hal yang lo tahu harusnya lo lakuin. Nugas, skripsian, ngobrolin hal penting sama pacar lo, dan lain-lain. Nah, yang ketiga nih sekarang, apa nih? Nah, yang ketiga adalah basically lo sebenarnya ngablu aja. Maksudnya gimana nih? Lo emang nggak tahu mau ngapain sebenarnya, nggak ada kerjaan, nggak punya plan, dan ngerasa kalau hal-hal itu masih bisa ditunda karena nggak penting buat dikelarin sekarang. Jadinya gimana? Kalau misalnya keadaan kayak gitu, lo masuk ke keadaan autopilot. Lo emang nggak ada usaha aja jadinya buat fokus. Lagian buat apa juga sebenarnya? Jadinya fokus lo dikendalikan sama faktor eksternal. Ketika ada stimulus sedikit, lo akan langsung ngejar. Ada stimulus lain, pindah lagi. Ada yang lain, pindah lagi akhirnya. Nah, gue juga tahu nih, yang ketiga ini pasti sering lo alamin. Ya, gue juga sebenarnya. Nggak apa-apa lah, tapi nobody's perfect. Nah, oke, itulah ketiga faktor yang ngebuat lo terdistraksi melulu. Sekarang, lo akan dapetin langkah-langkah yang lo bisa lakuin buat ningkatin fokus lo berdasarkan sebuah model bernama Indestructible Model. Yang pertama, know your traction. Ketahuilah apa yang seharusnya lo lakukan pada waktu itu. Pertanyaan sederhana buat ngelakuin ini adalah, sebenarnya apa sih yang lo harus lakukan saat ini? Dan baru ketika lo terdistraksi, lo baru bisa bener-bener ngomong kalau, oh iya, gue harusnya bikin PPT buat presentasi, buat minta budget proyek, tapi gue malah ngedota, let's say.
Kedengarannya simpel ya, tapi coba gue tanya sama lo, jam 3 tadi sore lo harusnya lagi ngapain? Nah, gue yakin juga nggak semua orang bisa jawab itu. Bahkan ketika lo di kantor aja, lo masih bisa bingung lo harusnya ngapain jam segitu. Banyak orang sebenarnya ya low-key nggak tahu aja harus ngapain sebenarnya mereka saat ini. Padahal kunci buat conquer your distraction adalah lo harus tahu the traction first. Lo harus tahu apa yang seharusnya lo lakuin pada saat ini. Jadi lo bisa bener-bener tahu kalau lo emang lagi terdistraksi. Kenapa? Karena isunya gini, lo kadang-kadang nggak ngeh kalau lo terdistraksi. It feels right aja. Lo harusnya belajar buat UAS, tapi ada hal lain yang kayaknya lebih enak nih buat dikerjain. Mungkin masih berhubungan sama perkuliahan juga gitu, dan emang butuh lo kerjain. Tapi nggak sekarang. Yang urgent dan penting banget ya lo harus belajar gitu buat UAS. Tapi rasanya kayak ya lo ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin. Nah, jadi coba nih, ketika lo sekarang ngerasa kalau lo sedang autopilot, tanya ke diri lo sendiri, gue harusnya ngapain sih sekarang? Nah, setelah itu lo akan menemukan bahwa lebih gampang buat lo untuk fokus ke kerjaan. Nah, pas lo udah tahu tractionnya nih, lo ngapain nih harusnya sekarang? Yang nomor 2, schedule everything. Jadwalin. Lo harus tahu di waktu yang lo punya, lo itu harusnya ngapain. Bahkan, lo bagusnya bener-bener tahu nih dalam 3 hari ke depan apa aja yang bakalan lo lakuin, kapan, dan berapa lama juga. Dan ini bukan cuma soal kerjaan, lo harus tahu juga kapan lo harus ngurus diri sendiri, dan kapan lo harus bersosialisasi, kapan lo harus nongkrong, dan lain-lain. Dan semuanya ini harus ada di kalender lo. Gue serius. Lah kok ribet banget sih? Woi, kita di 1%, kita selalu ngomongin long term game. Lo bisa aja ambis 1 hari kerja terus 18 jam dan gak ngurus kehidupan lo, terus jadi no life squad gitu ya, bisa aja. Tapi berapa lama sih lo bisa tahan kayak gitu? Seminggu juga paling enggak. Dan jangan pernah lupa, hidup itu long term game boy. Lo akan hidup 70-100 tahun. Dan gimana caranya supaya kita bisa lebih tahan lama? Dengan memperhatikan kebutuhan kita sebagai manusia dan memprioritaskan hal-hal yang emang benar-benar penting. Lo butuh tidur, lo butuh makan, lo butuh istirahat, lo butuh ngaso, lo butuh bonding sama orang lain. Jadwalin. Kenapa sih gue ngotot banget? Alasannya ada beberapa. Yang pertama, supaya lo gak kewalahan. Yang kedua, supaya lo bisa realistis juga berapa jam sih yang lo sebenarnya perlukan buat ngelarin sesuatu. Ini akan jauh ngebuat lo lebih efisien. Dan yang ketiga adalah balik lagi, lo harus tahu di jam sekian itu lo harusnya ngapain. Kuncinya adalah you have to build a balanced and productive life. Nah, oke, lo udah mikirin hal-hal apa aja nih yang lo butuh untuk lakuin. Dan lo udah masukin semuanya di kalender. Sekarang lo harus apa? Nah, yang nomor 3 nih, block your possible distractions. Ketika waktu lo udah masuk waktu lo untuk kerja, siapin lingkungannya. Kalau lo nggak butuh smartphone buat kerja, matiin smartphone lo dan charge di tempat yang rada jauh. Smartphone dan app di dalamnya emang didesain untuk menangkap perhatian lo. Ketika lo butuh fokus, jauhin smartphone lo. Yang kedua, be ruthlessly unreachable. Sembunyi. Kerja di tempat-tempat yang orang-orangnya nggak kenal sama lo. You can reach out to your colleagues in time later. Lo bisa reach out sama teman-teman lo tuh ntar ketika emang ada untuk itu waktunya. Jauhin buku acak ucu dari meja kerja lo. Tempel tulisan lagi fokus jangan diganggu. Come back later di meja lo atau di punggung lo sekalian. Supaya orang mikir 2 kali ketika mau nyapa lo dan buat ngobrol-ngobrol yang gak penting. Aneh? Iya. Nggak biasa? Iya juga. Tapi kalau misalnya hal ini banyak dilakuin sama orang lain, bakalan banyak banget orang hebat dan produktif di dunia. Nyatanya enggak. Nah, oke. Lo udah singkirin juga nih hal-hal yang bisa ngeganggu lo dan waktu kerja lo. Tapi kadang-kadang masih ada aja nih yang kelewat, atau kayak yang gue jelasin di awal, lo mulai terdistraksi dari dalam. Mulai mikir macam-macam. Gimana nih buat ngelawannya? Nah, this is the tricky part. Yang keempat adalah tunda terdistraksi. Maksudnya gimana nih? Nah, sebenarnya ada cukup banyak cara buat menggusur distraction di dalam diri. Tapi di sini gue akan kasih tahu satu aja supaya lo bisa langsung coba dan gak usah pusing milih lah. Fair enough? Oke. Caranya gimana? Bilang ke diri lo 10 menit lagi deh ke hal yang lo tahu bisa mendistraksi lo. Jadi ketika lo dapet sebuah distraksi, misalnya aduh gue belum makan nih dari tadi, bilang ke diri lo sendiri 10 menit lagi deh gue makan. Kalau di dalam 10 menit urge-nya masih ada, gak apa-apa, lakuin aja sebentar terus balik lagi ke kerjaan lo. It's okay, gak usah jadiin persoalan lah. Tapi biasanya 90% of the time urge itu akan hilang sendiri dalam waktu 10 menit.
Kenapa bisa seperti ini? Karena sebenarnya ketika lo terdistraksi, lo hanya perlu untuk menjawab itu. Lo nggak perlu untuk melakukan itu, yang penting lo kasih kepastian aja kapan lo melakukan itu. Jadi ketika lo terdistraksi, misalnya lo ngelihat smartphone lo, terus bilang aja ke diri lo sendiri, ya udah 10 menit lagi gue baru buka smartphone. Dengan kayak gitu, harusnya keinginan untuk melakukan hal lain itu bisa turun. Karena lo udah tahu lo bisa aja ngelakuin itu. Tapi nggak sekarang. Kalau lo mau tahu cara lainnya, kita bisa discuss di online mentoring. Gua taruh link pendaftarannya di description box deh. Dan udah, kalau lo ngelakuin semua langkah itu dengan baik dan lo biasakan, lo akan ngelihat improvement gila-gilaan di produktivitas dan fokus lo pastinya. Mungkin bahkan sampai lo mikir, anjir coba gue tahu ini dari dulu. Betapa banyak hal yang bisa gue kelarin kalau misalnya gue tahu ini dari dulu. Tapi yang lo harus inget banget nih, semua ini proses yang harus lo jalanin dengan sabar. Lo nggak akan tiba-tiba jadi titisan Steve Jobs gitu setelah nonton ini video. That's ridiculous. Lo akan banyak gagal di awal. Lo mungkin skip ngejadwalin hari lo tiba-tiba impulsif nelpon gebetan ketika harusnya belajar and else. Ya, it's okay gitu. Lo harus ngerti bahwa ini tuh proses memperbaiki diri. Nggak akan langsung jadi. Yang penting, lo menghargai small wins yang udah lo lakuin. Dan ketika gagal ya udah, it's okay kok. Tinggal get back on track aja. Yang pasti cintai diri lo sendiri. Diri lo udah nganterin lo sampai sini. Lo layak banget untuk disayangi, lo layak untuk diperlakukan dengan baik. Apalagi sama diri lo sendiri. Kalau misalnya video ini ngebantu, subscribe dan share video ini ke orang-orang yang lo tahu butuh. Jangan lupa kalau lo ngerasa kesulitan buat ngelakuin semua ini, lo bisa daftar online mentoring dan kita bisa discuss gimana caranya lo bisa jadi lebih fokus lagi. Langsung sama gue. Gue Vicky, see you in the next video.